Halo Sobat Kinasihku dimanapun kalian berada. Salam hormat dari saya untuk sedoyo sederek pelestari Tosan Aji dan pegiat Tosan Aji yang ada di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, di sini ada yang unik. Saya mendapatkan sebilah pedang yang tentu saja bisa dibilang cukup langka. Nah, ini ya, pedang yang berada di tangan saya sekarang ini biasa disebut dengan pedang luwuk. Pedang luwuk ini adalah salah satu pedang khas Jawa yang tentunya memiliki berbagai macam filosofi dan memiliki berbagai macam penafsiran. Nah, salah satunya mungkin saya ulas di review saya bahwa pedang luwuk ini dulunya banyak sekali digunakan oleh para kesatria dan prajurit atau para perwira yang bukan berlatar belakang dari masyarakat menengah ke bawah. Namun pedang-pedang ini lebih digunakan oleh para perwira tinggi atau perwira zaman dulu ya. Ini konteksnya kita ke zaman dulu, bukan barang zaman sekarang sih. Bukan saya bermaksud merendahkan atau apa. Memang berdasarkan literasi yang saya baca di beberapa naskah dan juga di beberapa postingan teman-teman penggiat media sosial atau penggiat sejarah dan budaya pertosan ajian, memang pedang ini dulu digunakan oleh kasta-kasta tertentu atau hanya kalangan menengah ke atas. Nah, untuk alasannya apa saya juga kurang paham, namun pedang ini banyak digunakan selain sebagai sebuah senjata yang tentu saja fungsional, bisa untuk menyerang, bisa untuk bertahan, dan bisa untuk membunuh. Ini juga memiliki tuah atau khasiat di balik sejuta makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Nah, bolo-boloku semua, bisa kita lihat di sini. Kenapa disebut pedang luwuk? Karena dia memiliki akep. Nah, ini disebut pamor akep. 1, 2, 3. Begitupun juga di bilah sebaliknya. Nah, ada akepnya juga. Kelihatan ya? 1, 2, 3. Nah, pedang ini adalah sebuah simbol perlawanan kuat. Kenapa disebut simbol perlawanan kuat? Karena pedang ini memiliki sisi esoteri untuk memperkuat jiwa, untuk mendukung perjuangan yang menguatkan hati pemiliknya terhadap hal yang dia yakini itu benar. Salah satu contoh ada beberapa kejadian seperti perang Belambangan. Diceritakan bahwa dalam tragedi itu seorang kesatria dengan gagah berani perkasa melawan kolonial dengan menggunakan sebilah pedang luwuk. Dan jika ditarik ke dalam sebuah korelasi atau garis besarnya, pedang luwuk ini adalah pedang para kesatria yang menjadi sosok inspirasi, sosok pemimpin yang dapat mengayomi ya dan dapat melindungi siapa? Melindungi masyarakat umum, entah itu masyarakat dalam konteks masyarakat luas atau keluarga kita. Jadi pemiliknya ini diharapkan menjadi sosok manusia tegar yang bangga, yang percaya diri, yang siap menjadi tameng atau pelindung untuk orang yang ada di sisinya. Selain itu, di balik makna filosofis yang dalam sebagai sosok pemimpin, sosok yang berjiwa besar, sosok yang mampu mengayomi, mampu melindungi, mampu memakmurkan, dan mampu membela martabat atau marwah bangsa dan keluarga. Di lain itu, di sisi esoterinya, pedang luwuk ini dipercaya juga menjadi sarana pelindung yang membuat pemiliknya itu tidak dapat terkena sihir hitam atau sihir yang ditujukan untuk dia dan keluarga ya. Jadi proteksi penuh ya teman-teman ya.
Ya, mohon maaf, bukan saya bermaksud untuk menggurui, namun di sini saya hanya menyampaikan sejentik pengetahuan kecil saya tentang pedang luwuk dari naskah literasi dan referensi yang saya dapat dari teman-teman pekerisan yang ada di Nusantara. Nah, kita kembali ke pedang luwuk. Kenapa kok disebut pedang luwuk? Pada suatu kisah diceritakan, seseorang kesatria hebat yang memegang pedang luwuk adalah kesatria yang gagah berani. Satu lawan banyak itu dia nggak gentar. Karena apa? Dia percaya selain pedang ini memiliki doa dari sang pembuat untuk melindungi pemiliknya, ada satu legenda bahwa pedang luwuk ini jika sudah dilakukan semacam ritual-ritual tertentu, yang tentunya itu bukan konteks saya untuk membahas ya, namun akan saya bahas sedikit. Jadi dilakukan ritual-ritual tertentu sebelum mangkat ke medan ngalogo atau medan laga peperangan. Pedang ini dipercaya kesaktiannya bagaikan ular luwuk. Tahu nggak ular luwuk, teman-teman? Saya akan berbagi sedikit ya. Ular luwuk atau ulo luwuk itu adalah sebutan untuk sejenis ular yang biasanya disebut dengan ulo luwuk atau ular hijau cabe, green viper yang berekor merah. Kenapa? Karena diharapkan pengguna pedang ini itu bagaikan ular luwuk. Di tengah medan laga dia berwaspada, tidak terlalu banyak bergerak, namun hanya bergerak seperlunya. Jadi di tengah medan laga kakek kembangan, gak. Dia diem mengamati. Setelah mengamati, jika musuh mendekat atau musuh melakukan pergerakan yang salah, maka akan ditikam atau diterjang, cepret. Nah, di saat itu terjadi, maka yang disebut istilah luwuk, ulo luwuk atau ulo hijau, itu dia diam mengamati lalu merekam, cepret. Namun jika sekali saja terkena, maka akan terjadi bencana besar untuk target mangsa atau musuh-musuhnya. Dan yang lebih luar biasa lagi, pedang ini jika sudah diwarangi, itu dipercaya besinya menjadi besi yang sangat berbisa, ya, menjadi besi yang sangat berbisa, yang sangat mematikan bagi lawan, baik secara ergonometri atau secara esoteri. Jadi untuk pemegang pedang ini, hati-hati ya, jangan menjadi orang yang sombong, tetap jadilah orang yang rendah hati, tetaplah menjadi orang yang andap asor, jangan kita terpengaruh oleh emosi, tetap gunakan rasa dan batin kita. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang kita gunakan, itu bukan sarana untuk mendukung niat jahat atau niat buruk kita, tapi gunakanlah ini sebagai pusaka yang kelak menjadi sesosok pengayom. Pengayom di mana? Entah itu jenengan sebagai seorang pemimpin yang luhur atau panjenengan sebagai kepala keluarga yang baik, maka simpanlah pedang ini, tetaplah menjadi seorang yang low profile, tetaplah jenengan semua menjadi orang yang diberi ketabahan hati, diberi kesabaran, dan tetap Anda pasor. Oke nggih, bolo-bolo, untuk demikian informasi yang bisa saya bagikan, meskipun sedikit dan meskipun ada kekeliruan yang saya tidak pahami, mohon dimaafkan untuk sebelumnya, karena saya juga manusia yang penuh dengan salah dan penuh dengan kekhilafan. Maka dari itu, mari kita saling mendoakan agar kita tetap selalu di jalan yang benar, selalu diberi berkah, selalu diberi kesehatan, selalu diberi murah sandang, murah papan, murah pangan, dan tak lupa juga semoga diberi lancar rezeki hingga bisa berbagi ke masyarakat banyak, dan tak lupa satu lagi diberi sehat seger waras dan panjang umur untuk panjenengan semua, saya dan keluarga kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.